Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifa Rifala bersama rekan saya. Evania Horonisa. Saya Rizky Haikal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian query bersama dengan cara-cara penggunaannya. Yang pertama adalah pengertian MySQL. MySQL adalah LDMBS sumber terbuka yang menggunakan SQL untuk membuat dan mengelola basis data. Sebagai basis data relasional, MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel baris dan kolom yang disusun dalam skema. Skema menentukan cara data disusun dan disimpan serta menggambarkan hubungan antara berbagai tabel. Yang kedua adalah pengertian query. Query adalah permintaan informasi dari database yang dibuat dalam bentuk tabel atau kombinasi tabel menggunakan kode yang disebut dengan bahasa query SQL. Dengan begitu, sistem bisa memahami dan memproses query yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis query MySQL. Query DLDL, Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL adalah jenis query dalam SQL yang berfungsi untuk mendefinisikan struktur database. Dengan DDL, pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus objek dalam database seperti tabel dan database itu sendiri. Berikut beberapa perintah dalam DDL. Yang pertama adalah create. Digunakan untuk membuat database dan tabel. Misalnya, perintah create table memungkinkan pengguna membuat tabel baru dan menentukan cara serta struktur ekonomi di dalamnya. Yang kedua adalah drop. Berfungsi untuk menghapus database atau tabel. Perintah drop database akan menghapus seluruh database, sementara drop table akan menghapus tabel tertentu dalam database. Selanjutnya adalah alter. Memungkinkan pengguna mengubah struktur tabel yang sudah ada. Perubahan ini bisa mencakup penambahan kolom baru add, mengganti nama kolom change atau rename, atau menghapus kolom yang tidak diperlukan drop. Selanjutnya adalah query DML, Data Manipulation Language. DML merupakan jenis query dalam SQL yang berfungsi untuk memodifikasi data dalam sebuah database. Dan menggunakan perintah DML, pengguna dapat mengelola dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam tabel. Salah satu perintah utama dalam DLL adalah insert, yang digunakan untuk menambahkan data atau baris baru ke dalam tabel. Pengguna dapat menentukan nilai dan kolom secara spesifik dengan sintaks berikut. Yang pertama adalah insert into. Nama table dalam kolom 1, kolom 2, kolom 3, values, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Selain itu, pengguna juga bisa menambahkan nilai ke semua kolom yang sudah ada tanpa menyebutkan nama kolom secara eksplisit menggunakan sintaks. Selanjutnya adalah insert into nama table, values, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Dengan insert, proses pengelolaan data menjadi lebih efisien dan struktur memungkinkan pengguna untuk memperbarui database sesuai. Yang ketiga, query DCL, Data Control Language. DCL merupakan salah satu jenis query dalam SQL yang berfungsi untuk mengontrol akses terhadap data dalam sebuah database. DCL memungkinkan administrator database untuk mengatur hak akses pengguna, memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Beberapa perintah dalam Data Control Language meliputi yang pertama grant, yang digunakan untuk memberikan izin akses kepada pengguna agar dapat mengakses atau mengelola tabel dalam database. Yang kedua, revoke, yang berfungsi untuk mencabut atau menghapus izin yang sebelumnya diberikan kepada pengguna tertentu. Yang ketiga, commit, yang memastikan perubahan data tersimpan secara permanen dalam database. Yang keempat, rollback, yang digunakan untuk membatalkan perubahan data yang belum disimpan secara permanen. Yang keempat, query TCL, Transaction Control Language. TCL ini berperan penting dalam mengelola transaksi dalam database. Dengan menggunakan perintah TCL, sistem dapat mengontrol jalannya transaksi untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Perintah dalam TCL meliputi yang pertama, commit. Perintah ini digunakan untuk menyimpan dan memfinalisasi perubahan yang terjadi selama transaksi. Setelah proses commit, semua perubahan akan tersimpan secara permanen dalam database dan tidak bisa dibatalkan. Terus yang kedua, rollback. Perintah ini memungkinkan sistem untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan selama transaksi. Jika terjadi kesalahan atau kegagalan, rollback akan mengembalikan database ke kondisi sebelum transaksi dimulai. Lalu, contoh penggunaan query dasar di bawah ini, kami akan menjelaskan beberapa komen query yang paling umum beserta fungsinya. Yang pertama, select. Mengambil data dari database ini merupakan salah satu komen yang paling populer, karena setiap permintaan dimulai dengan query pemilihan. Yang kedua, menggabungkan data dari satu atau beberapa tabel. Yang ketiga, create table, membuat beberapa tabel yang berbeda dan menentukan nama setiap kolom di dalamnya. Yang keempat, order by, mengurutkan hasil data baik secara numerik maupun abjad. Untuk yang pertama kita ketik
si D dan titik duanya. Untuk yang berikutnya, ulangi lagi sampai huruf C-nya berubah. Jadi ada ngejelasin ini enggak create database-nya? Kamu bisa ngomong. Enggak apa-apa. Setelah rangkaian seperti ini, kita membuat database-nya dulu. Itu create database. Ini. Titik dua ini jamnya, titik komanya sama itu. Oke, itu use ini jangan kami setelah database-nya udah berubah, kita buat tabelnya. Siswa underscore diam. Oke, Mas. Wah, waktu pas dulu.
Penyebab errornya ternyata typo ya. Coba ini masih error. Masih. Jadi penyebab errornya gara-gara typo. Mohon maaf sebelumnya. Langkah selanjutnya kita ingin membuat table yang ada isinya. Insert untuk siswa. Apa semuanya? Itu isi tabelnya sama kelas. Udah bingung. Lalu values-nya jadi aku Ini yang semalam ya. namanya mau siapa? Dari Dik coy. Lupa. anjir aku Yang satu aja. Yang di Apaan sih? Ini Dik 5 Jip. tiga Bisa-bisa ya. kelas berapa sih? 11 Lebih. Dawinya gimana NPM-nya anjir berapa sih? balas lah 37. Nafa. Enggak. Bersih banget Naf. Nantilah pacarannya Naf. Parah. 21. Oke. Ini kan kita lihat nggak sih? Ayo coba kamu udah lihat. Titik 2-nya jangan lupa. Apa? Apa gue? Enggak. Itu maksudnya titik koma. Ya. Setelah itu terus nanti dipotong-potong aja. Ini nggak usah masuk live nanti. Masuk live nanti. Nah itu dia sudah muncul table. Untuk menambahkan nama dalam table kita bisa mengulangi yang insert tadi. Caranya kita ganti dua teksnya biar sama ini kan. Ini saya lihat sudah muncul ya. 4 kali. Kenapa ini? Belum. Ya. Belum muncul. Udah muncul kan? Udah. Udah muncul. Habis itu habis insert. Untuk Udah ada. untuk mengeluarkan salah satu number dari table kita bisa menggunakan karena aku berani doang delete from Oh jadi bukan ambil is what Oh jadi gitu. menggunakan where lalu nama yang ingin dihapus oleh spesifik misal Berarti ini kok jadi Pak. ngedit ini. pakai niat kutip atas dengan titik dua titik koma Bikin gue. dengan begitu hilang deh Udah marah apa? Sudah. Coba. Untuk mengganti NPM nya kurang nggak sih? Ini siapa? Udah kata tadi sama sampai delete kan. Udah sampai lihat aja. Sekarang Untuk yang ganti NPM nya belum sih. Oh udah biarin sama aja.
Udah. Sekarang penutupan. So, sabar, aku ikutan. Itunya kameranya. Astaga, rambut aku kayak singa kayak gitu nggak dikasih tahu. Tegang banget sih. Sok, Itu kameranya Dengan kayak mempertaruhkan kelulusan mata kuliah. ini Rifa yang mau keluar, Nggak apa-apa. keluarin aja ya. kalau pengen gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekian kami sampaikan. Ulang-ulang. Kami sampaikan terima kasih. Kecil banget suaranya. Kan aku belum. Kecil banget suaranya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Makasihlah. Dini banget, Cok. Siap, mungkin cukup sekian. Dini banget, Cok. Nah, itu aja. Nah, itu aja. 2, 3. Mungkin oke. 1. Mungkin sengking. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.